Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin. Hari masih sedikit gelap dan embun masih berganyut di daunan. Para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulok bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, kebun padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah, kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Penduduk di desa itu merasa sedih atas nasib yang mereka jalani. Berat rasanya jika harus menjual padi pada orang kikir itu, Bu. Ya mau gimana lagi, Pak, daripada kita harus berurusan dengan centeng-centengnya, bisa panjang ceritanya. Nyindit itu bener-bener seraka ya, rasanya sayang banget jika padi kita dijual sama orang pelit. Ya kita mah orang kecil, terima nasib saja, Pak. Nasib orang miskin kayak kita harus gimana ya, Bu? Sudahlah, Pak, jangan menggerutu seperti itu. Apa yang dicari sama Nyindit? Harta sudah banyak, masih saja mau numpuk padi. Sudahlah, Pak, nanti kedengaran orang lain, makanya sudah, Pak. Sudah, Bu. Ayo kita ke sawah, nanti keburu siang. Iya, Bu. Kang Udin dan Nyi Asi pun pergi ke sawah bersama. Di sawah, para petani sibuk mengurus padi hasil panennya masing-masing, termasuk Nyi Nini dan Nyi Eli. Mereka berdua membicarakan nasib buruk hidup mereka yang tak berkesudahan. Nani, kalau dipanggil jawab dong, cuma nahem-nahem doang. Ya memangnya ada apa sih? Itu loh, kan kita hari ini panen. Masa kita lagi harus menjual padinya ke tengkulak pelit dan kikir itu? Ya mau gimana lagi, orang miskin seperti kita bisa apa? Kita, lu aja kali gue enggak. Mulai deh lebaynya. Tapi bener juga sih kata kamu, hidup kita bukan yang tambah makmur, malah makin ajur. Waduh, ibu-ibu ini pagi-pagi kok sudah ngerumpi. Sadar, Bu, ngerumpi itu dilarang kecuali kalau nggak ada saya. Ya si ini bisa aja. Emang ngomongin apa sih, Bu? Itu loh Bu, masalah orang tua dan pikir itu. Ngomongin Nyi Endit toh. Emang ada apa sih? Iya gitu nih, harga padi yang kita jual tidak ada petani, udah naik setiap tahun, harganya tetap 3.000. Dia udah tahu apa harga sembako tadi udah naik. Kita nggak bakal makan ini. Ibu-ibu, kok malah ngerumpi di sini sih? Daripada ngerumpi, ayo kita bawa hasil panen kita ke Nyindit. Emang Kang Udin masih menjual hasil panennya ke Nyindit? Iya Pak, sebaiknya kita jual hasil panen kita ke pasar saja, harganya jauh dibanding yang Nyindit kasih. Sudah Nyi, biarlah ketimbang badan yang jadi korban centeng-centengnya Nyindit bisa masuk rumah sakit. Saya sudah berulang kali membujuk suami saya, tapi tetap saja tidak mau peduli.
Ya bukannya begitu Bu, kan demi ibu dan anak-anak kita kalau bapak masuk rumah sakit, siapa yang jaga ibu dan anak-anak? Cie, Sus, gak boleh gitu, ingat umur. Tapi romantis juga ya. Kok jadi ngelantur ya ngomongnya? Ya sudah, bapak mau ke rumahnya Indit. Iya Pak. Mari ibu-ibu. Mari Pak. Kang Udin pun segera pergi ke rumahnya Indit. Rumahnya Indit bisa dibilang sangat strategis. Letaknya di tengah desa, dengan lumbung padi luas dan besar di pinggir rumahnya. Lumbung padi itu dijaga oleh dua centengnya Indit. Mereka berdua berdiri di depan pintu masuk lumbung padi dengan raut muka sangat sangar dan galak. Beberapa waktu kemudian, Kang Udin datang dengan membawa sekarung padi hasil panennya. Ini sih berapa harga padi sekarang Pak? Masih sama seperti dulu. Berapa? 3.000 per kilo. Kenapa tidak naik? Padahal di tempat lain harganya lain. Apa tidak bisa naik sedikit? Tidak bisa, mau tidak mau harga itu yang bisa kamu terima, tidak bisa lebih. Mau tidak, juga tidak, siap-siap saja berhadapan dengan kami. Bolehkah aku bertemu dengan Indit? Apa aku tidak salah dengar? Seorang yang udik seperti kamu ingin bertemu dengan perempuan tercantik dan terkaya desa ini? Apa kamu tidak punya kaca di rumah? Untuk apa kamu ingin menemui Nyi Indit? Aku ingin harga padi naik sedikit saja. Tidak bisa, Nyi Indit sibuk sekarang. Baiklah, aku menjual hasil panenku ini padamu. Dari tadi kayak jualnya, nih 30.000. Dengan berat hati, Kang Udin menjual hasil panennya kepada centeng-centeng Nyindit. Walaupun dengan harga yang sangat murah, ia pulang dengan wajah lesu. Namun, apa mau dikata, hukum rimba masih sangat kental di desa itu. Siapa yang kuat akan bertahan, dan siapa yang lemah akan hancur. Tak lama kemudian, Kang Udin sampai di rumah disambut oleh sang istri. Assalamualaikum Bu, Bapak datang. Waalaikumsalam Pak, bagaimana hasil penjualan padi kita? Apa Bapak bisa menawarnya agak sedikit mahal? Tidak Bu, harganya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nggak sabar ya Pak. Kapan nasib kita berubah? Tidak tahan aku hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan sudah menghukum si lintah darat itu? Sur, jangan ngomong kayak gitu Pak, nanti ada yang dengar. Kita harus banyak sabar Pak, nanti juga ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka tidak adil kepada orang lain. Terima kasih ya Bu, Ibu sudah setia dan selalu mendukung Bapak selama ini. Iya, sama-sama Pak. Di lumbung padi Nyai Endit sedang bercengkerama kepada kedua centeng-centengnya. Ia menanyakan tentang hasil panen dari seluruh penduduk desa. Barja, Agil. Iya, Nyi. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Sudah, Nyi. Boleh dilihat semua lumbung padinya. Lumbungnya sudah diisi padi, bahkan sampai ditaruh di luar karena tidak muat. Bagus, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membelinya kepadaku. Dan aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual padinya kepada orang lain. Beri pelajaran bagi siapapun yang membangkang. Kalian mengerti? Mengerti, Nyi. Beberapa minggu setelah waktu panen berakhir, para petani mulai kehabisan beras. Mereka mulai kebingungan mencari tempat penjualan beras selain miliknya Endit. Karena harga beras di tempatnya Endit bisa mencapai berkali lipat lebih mahal dari harga beras pada umumnya. Aduh Gusti, gimana persediaan beras sudah habis? Apa aku harus membelinya ke rumahnya Endit? Tapi sekarang mahal. Malah sekarang naik 5 kali lipat lagi. Aku harus bagaimana ya? Apakah aku harus ke rumahnya Nani untuk meminta sedikit beras?
Assalamualaikum Nani. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi udah di rumah aja. Begini nih, saya ingin meminjam beras liter. Waduh nih, persediaan beras di rumah saya sudah habis. Mungkin tinggal setengah liter lagi. Gimana ya nih nasib kita? Apa kita harus menyerah kepada nasib kita? Memangnya harga beras di rumahnya Indit berapa di sekarang? Sudah mencapai 15.000 per kilonya nih. Mahal sekali, padahal di tempat lain harganya 8.000 per kilo. Sepertinya kita tidak bisa beli di tempat lain karena centeng-centengan Indit selalu mengawasi kita. Permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu, Nek? Saya mau numpang tanya. Tanya apa nih? Gimana rumah orang terkaya di desa ini ya? Maksud Nenek Indit. Sudah deket, Nen. Nenek tinggal lurus aja. Nanti kalau ada belokan, Nenek tinggal belok kiri. Itu rumahnya Indit. Memangnya Nenek mau apa ke rumahnya Indit? Saya ingin minta sedekahnya. Ah, percuma, Nek. Ke rumahnya Indit gak bakalan dikasih. Kalau Nenek lapar, ke rumah saya aja. Tapi seadanya. Tidak perlu, saya ingin tahu reaksinya gimana. Oh iya Kak, kamu beritahu pada penduduk yang lain bahwasanya ada banjir besar. Bisa aja, mana ada banjir besar di musim kemarau. Tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberikan pelajaran kepada Nyendit. Maka dari itu, pergilah bawalah barang-barang berharga kalian. Tapi Nek, pergilah. Nenek itu pun pergi meninggalkan Nyi Nani dan Nyi Elih dengan rasa kebingungan. Namun, mereka tetap mempercayai ucapan nenek itu. Berbondong-bondong, mereka segera memberitahukan kepada seluruh warga untuk segera mengungsi ke tempat yang tinggi. Di sisi lain, nenek tersebut telah sampai di rumah Nyi Endit. Permisi, Nenek ingin minta sedekah. Hei nenek tua, cepat pergi dari rumah ini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak oleh kakimu. Nenek ingin minta sedekah karena Nenek 3 hari belum makan. Apa peduliku? Memang aku anakmu. Kalau lapar, ya beli, jangan minta. Cepat sana pergi, sebelum saya usir secara paksa. Nyendit, keluarlah, aku ingin minta sedekah. Siapa sih yang teriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hai nenek tua, siapa kamu? Kenapa kamu teriak-teriak di depan rumah saya? Saya ingin minta sedekah karena saya belum makan selama 3 hari. Lah, gak makan kok minta sama saya? Gak ada, cepat pergi dari sini. Nanti lalat datang mencium bau busukmu. Cepat pergi. Andi, Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, kau tidak bersyukur. Kau kikir, kau tamak, kau melupakan kewajibanmu untuk membantu orang lain. Kau ingin menghukumku? Kau tidak salah. Kau tidak lihat ini centengku banyak. Tidak perlu untuk mengusirku, aku akan pergi dari sini jika kau mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun saya bisa. Sialan. Centeng, cabut tongkat itu. Kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian saya potong. Sialan. Hahaha, ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Saya akan cabut tongkat ini dari sini. Si nenek menghilang, dan Nyi Endit panik melihat air yang meluap dengan deras. Ia berlari menyelamatkan hartanya, namun air sudah meluap, dan Nyi Endit tenggelam bersama hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata dit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.